Indonesia is and will always stand with the people of Palestine to attain their right to have an independent state of Palestine. Indonesia layak menerima Official Development Assistance atau ODA di dalam COVAX Advanced Market. The ripple effects are being felt globally on food, energy, and fiscal space. The question is, can we solve these global problems by our own? The answer is no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kami dari kelompok 4 Angkatan 1 peserta latihan dasar CPNS tahun 2025 Bawaslu RI ingin menceritakan sosok yang super inspiratif, yaitu Ibu Retno Lestari Priyansari Marsudi. Sebenarnya siapa Ibu Retno Marsudi ini? Jadi, Ibu Retno Marsudi ini merupakan Menteri Luar Negeri Indonesia yang menjabat sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2024. Dan keren banget karena beliau merupakan perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Selain jago dalam bidang diplomasi, Ibu Retno juga dapat menjadi contoh nyata bagi kita untuk dapat menerapkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita bahas satu persatu. Kalau ngomongin soal pelayanan, Bu Retno ini selalu ingat bahwasannya diplomasi bukan hanya soal negara, melainkan soal warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Contohnya saja evakuasi WNI dari Afghanistan, Sudan, Suriah, bahkan Ukraina. Selain itu, beliau juga menyediakan safe house dan juga hotline darurat di KBRI. Baginya, masyarakat atau warga negara adalah hal yang utama. Inilah baru yang dinamakan berorientasi pelayanan. Gak hanya itu, Bu Retno juga selalu transparan. Hasil diplomasi beliau disampaikan ke publik dan ke DPR tanpa dilebih-lebihkan. Jadi, orang percaya sama apa yang beliau sampaikan. Nah, inilah contoh nyata akuntabel terbuka, bisa dipercaya dan bertanggung jawab. Kalau soal kompetensi, nggak usah diragukan lagi. Bu Retno merupakan diplomat lebih dari 30 tahun dengannya. Pernah jadi dubes di Belanda, terus akhirnya jadi menlu perempuan pertama di Indonesia. Kalau prestasinya banyak banget. Di antaranya memimpin diplomasi G20, memperjuangkan Palestina, krisis Myanmar, sampai akses vaksin global. Keren kan? Walaupun tegas, Bu Retno itu santun. Beliau bisa merangkul semua pihak, tidak peduli dengan perbedaan. Contoh paling nyata ada di ASEAN Outlook on Indo-Pacific yang menekankan inklusivitas. Jadi, kalau ada konflik, Bu Retno lebih memilih untuk membuka dialog. Nah, itu dia nilai harmonis. Bicara mengenai nilai loyalitas, Ibu Retno Marsudi merupakan pribadi yang selalu teguh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta politik luar negeri bebas aktif. Prinsip ini diwujudkan dengan berperan aktif di kancah internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional serta berkontribusi pada perdamaian dan kesejahteraan global. Beliau menekankan bahwa kepentingan nasional dan kontribusi untuk dunia berjalan beriringan. Beliau bahkan pernah berkata bahwa diplomasi Indonesia tidak akan pernah mundur untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Sangat menginspirasi ya. Hal ini merupakan sikap loyalitas dari Ibu Retno Marsudi untuk negaranya. Zaman sekarang dunia berubah cepat banget, tapi Bu Retno bisa menyesuaikan diri. Contohnya saat pandemi COVID-19, beliau bergerak cepat bernegosiasi vaksin untuk Indonesia. Sekarang beliau juga fokus ke green diplomacy buat hadapi isu perubahan iklim. Inilah contoh pemimpin yang adaptif. Nah, terakhir, soal kolaborasi. Bu Retno itu selalu ngajak negara-negara sahabat untuk bekerja sama, baik di PBB, G20 maupun di ASEAN. Misalnya nih, pas di G20, saat itu kan negara-negara lagi panas-panasnya perihal konflik perang Rusia dan Ukraina. Tapi beliau bisa membuat semua negara-negara sahabat duduk bareng dan ngobrol. Hebat kan? Itu dia bukti nyata bahwasanya diplomasi Indonesia berdiri di atas semangat kolaborasi.
Kalau kita rangkum, dari 7 nilai berakhlak, semuanya ada di Bu Retno, yaitu melayani rakyat, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Beliau tidak hanya berkata-kata manis saja, tetapi juga membuktikan dengan aksi nyata. Jadi jelas ya, Bu Retno Marsudi itu bisa menjadi teladan bagi kita semua. Dengan integritas, kecerdasan, dan keberanian, beliau menunjukkan kalau nilai berakhlak itu bisa diterapkan dalam kehidupan dan di setiap langkah. Semoga kita bisa ikut meneladani beliau dan mengabdi untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.